Reforming Heart hari ketiga. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah dosa para imam. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 2 ayat 11-26. Demikianlah firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagianmu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih kanak-kanak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Jangan begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bagian ini menjelaskan salah satu alasan mengapa Allah memanggil Samuel, yaitu karena bobroknya para imam, terutama kedua anak Eli. Tuhan tengah mempersiapkan pengganti mereka, yaitu Samuel. Sebenarnya salah satu tema dari kitab Samuel adalah bagaimana Tuhan mempersiapkan orang yang lebih baik untuk mengganti pelayannya yang sudah tidak lagi setia kepadanya. Suatu tema yang seharusnya memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak bermain-main dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Betapa celakanya jika seorang merasa dia penting bagi Tuhan. Betapa kekanak-kanakannya orang yang karena tersinggung mau berhenti melayani Tuhan. Seolah-olah kalau dia tidak melayani lagi, pekerjaan Tuhan akan terbengkalai. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan sudah mempersiapkan pengganti yang lebih baik dari orang yang disingkirkan itu. Siapakah yang lebih baik? Eli atau Samuel? Hofni dan Pinehas anak-anak Eli atau Samuel? Semua sepakat bahwa Samuel adalah seorang nabi dan hakim yang sangat dipakai Tuhan, melebihi semua nama yang disebutkan tadi. Demikian juga pada pertengahan kitab ini, kita melihat Tuhan memanggil Daud untuk menggantikan Saul.
Tuhan tidak mengizinkan rencananya rusak karena ketidakberesan hidup hambanya. Jika kesabarannya habis, Dia akan menyingkirkan mereka yang tidak lagi mau hidup benar dan menggantikan mereka dengan orang-orang yang lebih baik. Mari, dengan gentar kita mengingat hal ini dan belajar lebih bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Bagian ini membahas tentang kejahatan anak-anak Eli. Kita dapat menyimpulkan kejahatan mereka dalam dua hal. Yang pertama, mereka menghina kekudusan ibadah kepada Tuhan. Mereka menganggap perut mereka lebih perlu dipuaskan daripada menjalankan ibadah untuk Tuhan. Dan yang kedua, mereka melakukan kekerasan. Mereka berani mengancam orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka mengancam akan menyakiti orang yang mau mentaati cara Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tadi telah kita baca di ayat yang ke-16. Seorang hamba Tuhan mengancam jemaat yang mau taat kepada Tuhan. Betapa rusaknya keadaan Israel pada waktu itu. Ayat 18-21, kita melihat ada pemberitaan yang mau membandingkan Samuel dengan anak-anak Eli. Samuel dikasihi oleh Tuhan dan ibunya pun mendapatkan penyertaan Tuhan, sedangkan anak-anak Eli sudah dibuang oleh Tuhan. Tetapi ternyata kesalahan bukan hanya pada anak-anak Eli. Tuhan pun marah kepada Eli yang menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Di ayat 29 tadi kita telah membaca. Dalam ayat yang ke-23-25, dicatat bagaimana Eli memberikan teguran yang terlalu sopan kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya sudah bertindak seperti orang kafir. Bahkan kata dalam bahasa asli yang dipakai untuk menggambarkan mereka adalah anak-anak Belial, yaitu orang yang kejahatannya sedemikian memuakkan bagi Tuhan, sehingga disamakan dengan penyembah berhala yang jahat dan menjijikkan. Orang-orang yang tidak lagi diberi kesempatan untuk bertobat karena kebejatan mereka yang memuakkan bagi Tuhan. Lalu bagaimana Eli menegur anak-anak Belial ini? Eli mengatakan kalimat-kalimat teguran dengan cara yang terlalu halus, seperti seorang bawahan hendak memberikan masukan kepada atasannya. Seperti seorang rakyat yang biasa menegur rajanya dengan segala perasaan yang tidak layak yang dia miliki. Anak-anak Eli tidak lagi seharusnya ditegur. Mereka seharusnya dihukum sangat berat. Bahkan anak-anak Harun dibunuh oleh Tuhan ketika mereka mempersembahkan api yang tidak Tuhan perintahkan. Mari kita juga melihat di dalam Imamat 10 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api di hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Mishael dan Elsafan anak-anak Uziel paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datanglah kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyatakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Eli tidak mempunyai jiwa yang menyala-nyala untuk membela kekudusan Tuhan. Dia mengizinkan anak-anaknya melakukan penghinaan yang sedemikian besar kepada Tuhan. Perlakuan halus sang ayah yang mengasihi dengan buta membuat anak-anaknya akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Ayat ke-25 tadi kita membaca. Para orang tua yang memanjakan anak-anak dan tidak melatih anak untuk takut akan Tuhan, pada akhirnya akan menyebabkan kematian anaknya.
Tuhan menginginkan adanya kesucian hidup, baik di dalam beribadah kepadanya maupun di dalam kesopanan moral dalam berelasi dengan orang lain. Itulah sebabnya orang tua yang bijak juga akan membuat takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama menjadi tujuan utama membesarkan anak. Dia tidak mau mengganti kesuksesan studi, kekayaan, karir, kedudukan di dalam masyarakat menjadi pencapaian yang lebih penting daripada takut akan Tuhan dan kasih akan sesama. Siapa yang meremehkan takut akan Tuhan tidak mungkin mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan. Dan anak yang tidak pernah dididik untuk takut akan Tuhan akan menjadi orang-orang dursila yang hidup seenaknya sendiri. Alkitab menyatakan di dalam bacaan kita, di ayat ke-22, bahwa kebobrokan rohani anak-anak Eli juga tercermin dari kerusakan moral mereka. Mereka melampiaskan nafsu mereka tanpa memperdulikan apapun juga. Mereka menjadi binatang liar yang tidak lagi bisa dikekang. Maukah engkau pada suatu hari melihat anakmu menjadi binatang liar yang tidak bisa dikekang? Takutlah akan Tuhan. Ajarlah anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Ini hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Ada orang tua yang begitu panik kalau nilai matematika anaknya jelek, tapi tidak pernah peduli kalau anaknya tidak mengenal kitab suci. Ada orang tua yang mencari sekolah terbaik untuk anak berdasarkan standar dunia, tapi tidak pernah menggubris standar Tuhan. Ada orang tua yang sediakan jam demi jam membimbing anaknya belajar agar dia lulus ujian sekolah, tapi tidak sekalipun mendampingi dia mempelajari Alkitab. Orang tua macam apa ini? Orang tua yang sedemikian akan dihakimi dengan berat oleh Tuhan. Dan jikalau tidak juga bertobat, maka dia akan menyaksikan sendiri anak-anaknya berubah menjadi orang dursila yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Mari tekankan rasa takut akan Tuhan. Jadikan itu bagian utama dari kehidupanmu. Jadikan itu bagian utama dari kehidupan rumah tanggamu. Jadikan itu bagian utama dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan tidak akan membiarkan rencananya gagal. Dan karena itu ia memanggil Samuel dengan menyingkirkan Eli dan anak-anaknya. Itu pun suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu bahwa tidak seorang pun yang tidak tergantikan. Meskipun seorang imam dalam kehidupan berbangsa Israel sangat penting karena mempunyai otoritas yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Tuhan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tidak tergantikan. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan telah memilih anak-anak sulung sebagai imam untuk melayani dia. Tetapi setelah kasus anak lembu emas, Tuhan menggantikan mereka dengan orang-orang Lewi. Di dalam kitab suci, Tuhan memilih Israel untuk menjadi umatnya, supaya seluruh dunia mengenal adanya Tuhan yang berdaulat, mutlak, dan harus disembah. Demikian pula ketika Israel menolak Tuhan Yesus berkali-kali, maka Tuhan memanggil Paulus dan mengutus dia untuk pergi jauh kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memakai Yerusalem untuk menyatakan kehadirannya, tetapi ketika mereka terus-menerus menolak, maka Tuhan mengirim Titus, seorang jenderal Romawi, untuk mengepung kota itu dan menaklukkannya dan merobohkan tembok-temboknya. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani dia. Mari kita gentar. Dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kita menjalankan panggilan melayani dia. Kita sebagai hamba Tuhan atau majelis, pengurus, aktivis, guru sekolah minggu, atau menjadi saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat, atau yang menjalankan panggilan mandat budaya di bidang pekerjaan masing-masing. Mari kita gentar. Mari kita belajar takut akan Tuhan. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk setia kepada Dia, dan berjanji untuk mengikuti Dia dengan tepat. Mari kita berjuang untuk mentaati Dia.